Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bab 7, yaitu Rasul-Rasul kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun anggota kelompok kami yaitu Dia Mafiana, Eliza Azura, Katlena Nur, Salsabila Desti, Sevilla Zara, dan Sofi Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Mafiana, absen 11. Kali ini saya akan menjelaskan bagian 1, yaitu pengertian iman kepada Rasul dan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nah, yang pertama, pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus sebagian dari manusia sebagai Nabi untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada manusia. Perbedaan antara Nabi dan Rasul. Yang pertama yaitu Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk disampaikan kepada kaumnya. Yang kedua, Nabi ditugaskan atau diutus untuk yang sudah beriman, sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang masih kafir atau belum beriman. Yang ketiga, Nabi jumlahnya lebih banyak daripada Rasul. Yang keempat, semua Nabi bukan berarti Rasul, sedangkan semua Rasul sudah berarti Nabi. Yang kelima, Nabi menerima wahyu dari Allah melalui mimpi, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah melalui mimpi serta disampaikan melalui malaikat. Nah, yang keenam, ada sebagian dari Nabi yang mati karena dibunuh oleh kaumnya, sedangkan Rasul diselamatkan Allah dari kaum yang ingin membunuhnya. Berikut adalah dalil tentang Rasul yang berbunyi, dan kami mengutus kamu seorang Rasul pun dan tidak pula seorang Nabi, kecuali apabila ia mempunyai keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Al-Hajj ayat 52. Sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada dalam diri Rasul. Seseorang tidak bisa dikatakan sebagai Rasul jika tidak memiliki 4 sifat berikut ini, yaitu as-siddiq, al-amanah, at-tabligh, dan al-fatonah. Yang pertama, as-siddiq. As-siddiq artinya benar atau jujur. Berita yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul pasti benar adanya, sesuai dengan kenyataan atau realita. Hal tersebut terdapat dalam Quran Surat Maryam ayat 41. Yang kedua, al-amanah, artinya dapat dipercaya, yaitu segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, baik yang menyangkut dirinya, hak orang lain, maupun hak Allah, atau sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang dinilai memiliki kemampuan untuk mengembannya. Hal tersebut terdapat dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 106-107. Yang ketiga, at-tabligh, artinya menyampaikan wahyu. At-tabligh yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak disampaikan kepada umatnya. Isi pokok utama aktivitas tabligh yaitu amar ma'ruf nahi mungkar serta mengajak beriman kepada Allah. Hal tersebut terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Yang keempat, al-fatonah, artinya cerdas. Al-fatonah yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Terdapat dalam Quran Surat Hud ayat 32. Ada sebuah kisah kecerdasan Rasulullah. Suatu ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah. Setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan batu Hajar Aswad di atas Ka'bah. Lalu Rasulullah menengahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa agar memegang ujung dari kain itu. Kemudian Nabi meletakkan batu itu di tengahnya dan mereka semua mengangkat batu itu hingga ke atas Ka'bah. Pada kali ini saya akan menjelaskan sifat-sifat mustahil Rasul. Yang pertama ada al-kizib, merupakan kebalikan dari asy-syiddiq. Al-kizib memiliki arti bohong atau dusta. Mustahil Rasul bohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah bohong ataupun dusta. Dalilnya terdapat dalam Quran Surat An-Najm ayat 2-4 yang berbunyi, Ma dalla sahibukum wa ma ghawa
wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang artinya kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkan itu atau Al-Quran menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Lalu yang kedua ada al-khianah. Al-khianah memiliki arti berkhianat, yaitu mustahil Rasul itu khianat. Tidak ada Rasul yang berkhianat terhadap umatnya. Pastinya semua yang diamanatkan kepada Rasul akan disampaikan dan dilaksanakan. Dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 106 yang berbunyi, Ittabima uhiya ilaika mir rabbika la ilaha illa huwa wa arida anil musyrikin, yang artinya ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu atau Muhammad, tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Lalu selanjutnya yang ketiga ada al-kitman. Al-kitman yang berarti menyembunyikan, yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Setiap firman dan wahyu yang ia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan disampaikan kepada seluruh umatnya. Dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 50 yang berbunyi, Qul la aqullu lakum indi hazainullah wala a'lamu ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilaih kul hal yastawil a'ma wal bashir afala tatafakkarun, yang artinya katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa pembendaharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Lalu selanjutnya sifat mustahil Rasul yang terakhir ada al-baladah. Al-baladah memiliki arti bodoh, yaitu mustahil Rasul itu bodoh. Semua Rasul pilihan Allah tidak mungkin bodoh. Meskipun Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis atau ummi, tetapi beliau sangat pandai dalam berdakwah dan menyampaikan wahyu. Dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, Khudil afwa wa murbil murfi wa a'rid anil jahilin, yang artinya jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta janganlah pedulikan orang-orang yang bodoh. Sifat jais Rasul. Sifat jais bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan atau al-ardul basyariyah. Artinya, Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti rasa lapar, haus, sedih, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 33. Wa qala mala'u min qaumihil ladzina kafaru wa kazzabu bi liqa'il akhirati wa atrafnahum fil hayatid dunya ma haza illa basyarul mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun, yang artinya orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan seperti apa yang kamu makan, dan dia minum seperti apa yang kamu minum. Selain sifat jais, ada juga sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Rasul. Yang pertama, ismatur Rasul. Ismatur Rasul adalah orang yang masum atau terlindungi dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Yang kedua, ada iltizamu Rasul. Iltizamu Rasul adalah orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka kerjakan maupun ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul tidak pernah sejengkal pun menghindar atau mundur dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas-tugas Rasul. Yang pertama, menegakkan kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah.
Firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 25 mengatakan, "Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku." Yang kedua, menyeru manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Dalam surat An-Nahl ayat 36, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja, dan jauhilah togut." Yang ketiga, membawa rahmat. Surat Al-Anbiya ayat 107 artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Yang keempat, memberi petunjuk ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 24, "Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan." Yang kelima, memberi peringatan kepada manusia. Dalam surat Al-An'am ayat 48, Allah berfirman, "Dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan." Yang keenam, atau yang terakhir, memberi suri teladan yang baik. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguhnya aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak." Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam, menjadi suri teladan yang baik. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak." Hadis riwayat Ahmad. Saya akan menjelaskan tentang hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara manfaat dan hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Pertama, makin sempurna imannya. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Quran Surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 21. Yang kelima, mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya, seperti pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang." Quran Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 31. Yang keenam, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya, seperti pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat, surat ke-51 ayat ke-56. Menerapkan perilaku mulia. Yang pertama, menjunjung tinggi risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal. Yang keempat, selalu mengingat, memahami, dan berperilaku sesuai sunnah Rasul. Yang kelima, melakukan usaha agar kualitas hidupnya lebih tinggi, misalnya sebagai berikut. Yang A, memelihara dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang B, memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Dan yang C, meningkatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.